Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para guru di seluruh Indonesia, apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini ada kabar yang sangat menggembirakan, kabar yang sangat melegakan terkait dengan gaji guru untuk para tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Tonton video ini sampai habis ya Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe, karena kita akan membahas mengenai berapa gaji ideal untuk para guru di seluruh Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu semua, kalau kita membicarakan tentang nasib atau kesejahteraan para guru itu kan memang menjadi pembicaraan yang seolah tidak pernah ada habisnya sejak dulu sampai saat ini. Karena apa? Salah satu faktornya itu ada sangat banyak guru yang hidupnya itu memang mohon maaf berada di bawah garis kemiskinan. Faktor utama kenapa para guru di seluruh Indonesia itu tidak bisa sejahtera adalah karena memang gaji yang mereka terima atau mereka dapatkan setiap bulannya itu kan angkanya itu cukup kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dari awal bulan sampai akhir bulan. Permasalahan atau kondisi sulit yang dialami atau dirasakan oleh para guru di seluruh Indonesia itu juga mendapatkan atensi atau mendapatkan perhatian dari DPR. Nah, DPR ini memberikan usulan yang sangat menggembirakan dan sekaligus melegakan untuk para guru di seluruh Indonesia. Jadi, DPR itu menyoroti tentang kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia dan menurut DPR, kesejahteraan guru itu harus menjadi prioritas. DPR itu juga meminta agar gaji guru itu minimal itu 5 juta rupiah per bulan. Kalau misalnya usulan yang disampaikan oleh DPR itu menjadi kenyataan, tentu ini akan menjadi sebuah kabar yang sangat menggembirakan bagi para guru di seluruh Indonesia karena saat ini ada sangat banyak guru yang gajinya atau pendapatannya itu di bawah 5 juta rupiah per bulan. Nah, makanya hal itu yang akhirnya membuat banyak guru akhirnya mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup dari awal bulan sampai akhir bulan. DPR ini juga berkaca dari data yang sudah dirilis dan ini merupakan data yang sangat memprihatinkan ya Bapak dan Ibu semua. Jadi menurut data dari survei Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDEAS, data dari 403 responden guru dari 25 provinsi itu menyatakan bahwa 74% guru honorer memiliki penghasilan di bawah 2 juta rupiah per bulan. Fakta lain berdasarkan survei yang dilakukan oleh IDEAS ini adalah 13% guru honorer bahkan memiliki penghasilan di bawah 500 ribu rupiah per bulan. Nah, Bapak dan Ibu semua, berdasarkan data dari survei yang dilakukan oleh IDEAS itu kan merupakan sebuah gambaran yang sangat memprihatinkan, gambaran yang sangat menyedihkan tentang nasib dan juga kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia. Kita bisa membayangkan misalnya guru honorer mendapatkan gaji di bawah 500 ribu rupiah sebulan. Tentu saja gaji sebesar itu tidak akan cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup dari awal bulan sampai akhir bulan. Mau diutak-atik bagaimana, mau dihitung bagaimanapun juga pasti tidak akan cukup karena apa-apa kan saat ini misalnya harga-harga kebutuhan itu kan mengalami kenaikan. Nah, di sisi lain gaji atau pendapatan untuk para guru, khususnya guru honorer itu kan ya masih ada yang di bawah 500 ribu rupiah sebulan. Sehingga hal itu tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. DPR ini juga memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai gaji dan juga nasib atau kesejahteraan para guru. Jadi, menurut DPR, kesejahteraan guru di Indonesia masih menjadi sorotan di tengah upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Kesejahteraan para guru di seluruh tanah air itu masih jauh dari kata layak. Berdasarkan pernyataan dari DPR itu kan memang pada akhirnya kita bisa merujuk kepada gaji ya Bapak dan Ibu semua. Dan DPR itu menegaskan bahwa kesejahteraan para guru itu kan memang jauh dari kata layak. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat masuk akal karena bagaimana akan hidup layak kalau gajinya misalnya Rp500.000 per bulan.
Padahal guru itu kan memiliki tugas, memiliki amanah yang sangat besar untuk mencerdaskan calon-calon penerus generasi masa depan bangsa, terutama kalau kita berbicara tentang visi Indonesia Emas tahun 2045. DPR ini juga memberikan penjelasan selanjutnya ya Bapak dan Ibu semua. Jadi menurut DPR, gaji layak untuk guru adalah sebuah keharusan. DPR mendukung penuh langkah pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup guru. Saat ini Komisi 10 DPR RI sedang menggodok aturan agar kesejahteraan para tenaga pendidik lebih terjamin. Berdasarkan perhitungan yang matang, nominal gaji layak untuk para guru dipatok di angka 5 juta rupiah per bulan. Nah, Bapak dan Ibu semua, kabar yang sangat menggembirakan dari DPR itu adalah saat ini DPR, khususnya Komisi 10 itu sedang menggodok aturan yang mana aturannya itu bisa menjamin untuk meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia. Nah, ini juga ada pernyataan dari DPR ya Bapak dan Ibu semua. Jadi ini pernyataannya itu disampaikan oleh Bapak Lalu Hadrian Irvani selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Jadi Pak Lalu itu menyatakan bahwa pihaknya sudah menghitung di Komisi 10, minimal 5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan para guru. Komisi 10 itu juga sudah melihat di postur anggaran 2027 ada iktikat baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan juga tunjangan guru, baik guru yang ASN maupun guru yang non-ASN. Nah, Bapak dan Ibu semua, dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Lalu itu kan kita sudah bisa mengambil beberapa poin penting ya. Jadi termasuk misalnya untuk postur APBN tahun 2027 itu kan ada iktikat atau ada kemauan yang baik, kemauan yang sangat positif dari negara atau dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Poin penting lain yang disampaikan oleh Pak Lalu itu adalah bahwa kesejahteraan guru itu tidak hanya guru yang berstatus ASN atau PNS, tapi juga guru yang statusnya itu masih non-ASN. Dengan demikian, pada akhirnya, semua guru, semua tenaga pendidik itu kan akan mendapatkan jaminan kesejahteraan berupa gaji yang lebih layak. Kalau mengacu kepada pernyataan dari Bapak Lalu dan juga sikap dari Komisi 10 DPR itu kan memang angkanya adalah 5 juta rupiah per bulan. Nah, dengan asumsi seperti itu tentu saja nanti kesejahteraan para guru itu akan semakin baik lagi dan juga harapannya adalah ketika kesejahteraan guru itu semakin meningkat, kualitas pendidikan Indonesia itu akan semakin baik sehingga dengan demikian kedepannya akan lahir calon-calon penerus, calon-calon generasi muda yang memang memiliki kompetensi yang sangat baik karena mereka itu mendapatkan pendidikan yang sangat baik, mereka mendapatkan bimbingan yang sangat maksimal, kemudian juga mereka mendapatkan pendampingan yang sangat optimal ketika sekolah, seiring dengan peningkatan nasib dan juga kesejahteraan serta gaji untuk para guru, baik guru ASN ataupun guru non-ASN. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, para guru di seluruh Indonesia, itu tadi adalah kabar yang sangat menggembirakan bagi para guru. Tapi sekali lagi ini masih merupakan usaha dari Komisi 10 untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, terutama meningkatkan gaji para guru di seluruh Indonesia. Nah, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berharap agar memang usaha yang dilakukan oleh Komisi 10 itu goal atau menjadi kenyataan sehingga kita tidak mendengar lagi ada guru yang terlilit hutang, ada guru yang hidupnya itu harus sangat kekurangan dan lain sebagainya. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga Bapak dan Ibu semua para guru di seluruh Indonesia selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.